Ibu, boleh saja pisah rumah, tapi ibu tidak bisa membawa semua uangnya. Tuan-tuan butuh uang untuk berobat? Dia cuma anak haram. Mati ya mati saja. Minggir. Anak haram. Ibu, jangan lupa. Dulu waktu anak sulung masih hidup, dia tidak bisa punya anak. Ibu yang menyuruhku mencari pria lain untuk melahirkan tuan-tuan. Kok sekarang ibu tega banget tidak mau peduli? Berisik sekali. Aku di mana ini? Bukankah aku sedang ujian kenaikan? Ikatan duniawimu belum selesai. Kau harus menjalani satu kehidupan lagi di dunia fana. Jadi, ujian kenaikanku gagal. Dan aku bereinkarnasi jadi bayi manusia? Takdir langit bilang ikatan duniawiku belum selesai. Mungkinkah di kehidupan ini, aku harus jadi anak di keluarga ini? Memangnya kenapa? Salahkan saja perutmu yang tidak becus. Melahirkan anak sial. Sekarang anak haram ini, kepalanya pecah sendiri. Entah berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menyembuhkannya. Keluarga kami tidak mau jadi orang bodoh yang dimanfaatin. Ibu, ayo pergi. Aku tidak mau. Aku tidak peduli. Kecuali aku mati hari ini. Tidak ada yang boleh keluar dari pintu ini. Menantu sulung, kalau kau terus berulah, aku tidak main-main lagi. Ibu, berikan uangnya padaku. Hah? Menantu kedua, kau buta ya? Kenapa kau memukulku? Aduh, Bukan aku, Bu. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begini. Hah? Kau berani memukul lagi? Aduh. Ibu, sungguh bukan aku. Tuan-tuan, kau sudah bangun? Kepalamu masih sakit? Ada yang tidak nyaman? Ibu, anak haram ini ternyata sudah bangun. Baguslah kalau sudah bangun. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk mengobatinya. Cepat pergi. Pergi. Jangan menempel lagi. Tunggu. Ibu, tuan-tuan baru bangun. Tubuhnya masih sangat lemah. Aku tidak meminta ibu memberikan semua uangnya padaku. Tapi aku mohon, sisakan sedikit uang untukku. Belikan dia sesuatu yang bagus untuk memulihkan tenaganya. Ya? Hampeha. Dasar anak sial. Makan enak apa? Menurutku, cukup masak bubur tepung saja untuk mengisi perutnya. Tapi, bubur tepung itu apa? bubur tepung itu ya tepung dicampur air. Masa tidak tahu? Dasar bodoh. Kalau begitu aku tidak mau makan. Aku mau makan daging. Makan daging? Nak, sekarang di mana-mana sedang paceklik. Ada makanan saja sudah bagus. Hampeha, anak haram ini masih saja ingin makan daging. Makan daging itu sulit ya? Tentu saja. Tidak mungkin. Apa aku salah lihat? Ibu, tadi aku seperti melihat 2 ekor ayam hutan jatuh. Aku rasa kamu sudah gila karena terlalu ingin makan daging. Tubuh ini terlalu lemah. Menyebabkan kekuatanku terbatas. Uang sepeser pun tidak ada. Di rumah ini masih ada beberapa telur. Nanti aku suruh menantu kedua membawakannya untukmu. Hampeha, Mulai sekarang, kita hidup sendiri-sendiri. Jangan ganggu kami lagi. Ha. Pergi. Ibu. Tuan-tuan ingin makan daging. Tidak apa-apa, nak. Besok ibu akan pergi ke gunung belakang. Melihat apakah bisa berburu. Ibu, tunggu aku. Tuan-tuan, kenapa kamu di sini? Setelah istirahat semalaman, kekuatan sihirku akhirnya pulih sedikit. Kali ini, aku harus makan daging.
Ibu, aku ingin ikut berburu denganmu. Baiklah. Tapi kamu harus tetap dekat. Hutan ini luas. Jangan sampai tersesat. Tuan. Anda baik-baik saja, Tuan? Tuan. Cepat cari tahu apakah ada orang di sana. Cepat, cepat, cari bantuan. Energi jahat melilitnya. Ini adalah tanda kematian. Tidak kusangka di sini juga ada orang yang menggunakan cara kejam untuk menyakiti orang. Pergi, pergi, pergi. Anak kecil dari mana ini? Minggir sana. Aku sedang menyelamatkannya. Kakek ini sudah kemasukan energi jahat. Jika aku tidak segera memberinya pil pelindung jantung, dia akan meninggal karena serangan jantung. Energi jahat apa itu? Jangan bicara omong kosong. Cepat pergi. Maafkan kami. Kami adalah penduduk desa di sekitar sini. Tidak ada niat jahat. Kami akan segera pergi. Tuan baik-baik saja? Tuan, Tuan-tuan, jangan pernah bicara dengan orang asing seperti tadi lagi. Itu sangat berbahaya. Apa kau mengerti? Apa kau mengerti? Baik. Ibu, aku mau makan ikan. Sudah 3 tahun kelaparan. Ikan di sungai sudah habis ditangkap. Ibu, lihat. Ada ikan. Apa aku salah lihat? Ikan ini naik ke darat sendiri. Cepat ambil ikannya. Kalau tidak, nanti diambil orang lain. Waktunya makan. Hari ini keberuntungan kita bagus sekali. Ikan sebanyak ini tidak habis dimakan. Kita bisa menjualnya untuk uang. Oh, di sana ada sarang kelinci. Nanti kita ke sana lihat-lihat. Mungkin hari ini kita bisa makan ikan dan daging. Ayo pergi. SSD. Ada kelinci. Kelinci ini kok datang sendiri ke sini? Wanginya enak sekali. Ayo, cepat makan. Enak kan? Enak. Makan yang banyak. Ibu juga makan sedikit. Kakak ipar, kalian sedang makan. Ini kok ada daging kelinci dan ikan? Wanginya enak sekali. Betul. Wah, masih banyak ikan tersisa. Ibu mertua akhir-akhir ini kebetulan ingin makan daging. Kebetulan aku bawa beberapa ikan pulang untuk menghormati beliau. Hahaha. Liu Cuifen, kita sudah pisah rumah. Kalau mau makan daging, cari sendiri di gunung. Aku tidak punya daging gratis untukmu. Kakak ipar, perkataanmu itu keterlaluan. Meskipun kita sudah pisah rumah, pada dasarnya kita masih keluarga. Kalau ada daging, bukankah seharusnya dibagi? Dibagi? Baiklah. Suruh ibu mertua membagi uangnya separuh kepadaku. Baru aku akan membagi ikan kepadamu. Tidak mau kasih ya sudah. Aku juga tidak berani menerimanya. Siapa tahu barang ini asalnya dari mana? Jangan-jangan hasil curian. Jangan bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong? Kalau begitu, jelaskan padaku. Semua orang pergi ke gunung dan pulang dengan tangan kosong. Kenapa kamu bisa dapat ikan dan kelinci? Kenapa? Tidak bisa bicara, kan? Aku yakin kamu merasa bersalah. Hanpeha. Hei, Semuanya, cepat lihat. Aduh, kakak iparku ini tangannya tidak bersih. Mencuri. Wanita jahat dengan mulut busuk akan sial seumur hidup. Kamu. Dasar anak haram. Kamu bilang siapa mulutnya busuk?
Apa yang kamu lakukan? Maaf. Maafkan aku. Pergi. Ibu, tadi aku menyelipkan jimat sial ke saku wanita jahat itu. Dia akan sial sepanjang hari ini, loh. Jimat sial? Iya, Dasar anak nakal. Aduh, sakitnya. Nggak makan lagi. Su Wanyin ini benar-benar keterlaluan. Dia menangkap ikan tapi tidak tahu diri. Tidak memberikannya pada ibu mertuanya ini. Ibu, dia juga punya 2 kelinci besar. Besar dan gemuk. Kakak ipar menyimpannya sendiri. Kakak sulung baru meninggal beberapa hari. Menantu perempuan ini sudah berani melawan. Kita harus mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran yang setimpal. Ibu, untuk apa mencari kesempatan? Tukang jagal uang dari desa sebelah. Istrinya meninggal beberapa waktu lalu. Sekarang, dia ingin mencari istri muda dan cantik. Katanya dia bahkan akan memberikan mahar 500 keping perak. Pas sekali, kita nikahkan saja kakak ipar dengannya. 500 keping perak. Anak kedua kita sebulan cuma dapat 20 keping perak di pabrik. Ini setara dengan gajinya bekerja bertahun-tahun. Dengan uang ini, bukankah kita bisa makan daging setiap hari? Hanya saja, bagaimana caranya agar menantu sulung itu mau menikah dengannya, itu yang sulit. Kalau dia tidak setuju, tidak ada cara lain. Aku punya cara. Suara apa itu? Ayah. Ayah baik-baik saja? Jinyan, kau datang tepat waktu. Ayah bertemu peri kecil hari ini. Dokter, apa ayahku cedera otak? Hei, Dasar anak nakal, bagaimana bicaramu? Aku sedang bicara serius denganmu. Ayah tiba-tiba kena serangan jantung hari ini, dan diselamatkan oleh seorang gadis kecil. Aku tidak tahu obat apa yang dia berikan padaku. Penyakit jantung yang sudah belasan tahun ini, tiba-tiba sembuh total. benarkah? Kondisi tubuh kakek sekarang memang sudah pulih sepenuhnya. Dengar itu? Kau segera pergi ke kota King Shui sekarang. Bantu aku mencari Dewi kecil itu. Bawa hadiah besar untuk berterima kasih padanya. Kota King Shui? Betul. Bukankah kau pernah ke kota King Shui sebelumnya? Lagi pula, mencari gadis kecil seharusnya tidak sulit bagimu. Aku tidak mau pergi. Tempat itu, aku tidak ingin pergi ke sana untuk kedua kalinya lagi. Aku tidak mau pergi. Tempat itu, aku tidak ingin pergi ke sana untuk kedua kalinya lagi. Kau bahkan tidak mau melakukan hal sekecil ini untukku? Kau mau membuatku mati karena marah, ya? Ayah. Ada apa denganmu? Dokter, Ada apa dengan ayahku? Tidak bagus. ayah berisiko mengalami serangan jantung lagi. Jika kita terus menentang keinginan ayah, nyawanya bisa terancam. Apa? Ayah, jangan marah lagi. Ayah, jangan marah. Aku akan pergi. Aku akan pergi, oke? Hahaha. Kakak ipar, cepat buka pintunya. Gawat, ada masalah. Kakak ipar, buka pintunya. Ada masalah besar. Kakak ipar, buka pintunya. Liu Chuifan, pagi-pagi begini, kenapa kau mengetuk pintu rumahku? Kakak ipar, cepat pergi ke rumahku dan lihat adik ipar kedua. Tangannya terjepit mesin di pabrik. Sekarang dia hampir mati. Apa? Meskipun ibu dan aku sehari-hari tidak terlalu baik padamu, tapi adik ipar kedua selalu menghormatimu. Sekarang dia hampir mati. Dia hanya ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Cepatlah, tidak ada waktu lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa tiba-tiba adik ipar kedua terjepit mesin? Aku juga tidak tahu. Cepat lihatlah. Hahaha. Sial, aku dijebak.
Buka pintunya. Cepat buka pintunya. Jadi kau ini Su Wanyin? Memang cantik juga. Liu Chuifen memang tidak membohongiku. Kau siapa? Sepertinya kau belum tahu ya? Ibumu dan Liu Chuifen sudah menjualmu padaku. Aku sudah memberi mereka 500 koin. Ayo, sayang. Lepaskan aku, ibu, adik ipar. Aku tahu kalian di luar. Cepat keluarkan aku. Ibu, kau sudah memberitahu kepala desa? Tenang saja, tidak lama lagi. Kepala desa akan datang membawa orang untuk menangkap mereka berzina. Saat itu, urusan Su Wanyin dan tukang jagal uang tidak akan bisa disembunyikan lagi. Dia harus menikah, mau tidak mau. Ia 6.666. Tuan Shen, saya menemukan gadis yang ayah Anda temui saat itu. Mungkin bernama Tuan-Tuan. Karena hari itu hanya dia dan ibunya yang melewati sini. Ayo. Tidak kusangka dia melakukan hal seperti itu. Benar-benar tidak tahu malu. Benar. Ayo. Sungguh tidak tahu malu. Permisi, saya ingin bertanya. Apa kalian tahu di mana rumah Tuan-Tuan? Tuan-tuan, Bukankah dia anak Su Wanyin? kami kebetulan mau ke rumahnya untuk memergoki perselingkuhan. Memergoki perselingkuhan? Betul sekali. Su Wanyin itu sungguh berani sekali. Suami pertamanya baru meninggal berapa lama, dia sudah mulai selingkuh di luar. Tidak tahu malu. Sungguh ada orang seperti ini di desa kita. Aku saja malu. Ayo. Tuan Shen ini. Wanita murahan seperti itu. Mana bisa mendidik anak yang baik? Sudah kubilang ayahku ditipu. Ibu. Aneh. Ibu kemana? Tidak beres. Ibu dalam bahaya. Tolong aku. Berani-beraninya kau menggigitku. Sialan, jangan tidak tahu diri. Bisa melayaniku itu keberuntunganmu. Lepaskan aku. Berteriaklah. Berteriaklah lebih keras. Kau berteriak sampai suaramu habis pun. Tidak akan ada yang datang menolongmu. Lepaskan aku. Kepala desa. Di mana? Aduh, kepala desa, kalian akhirnya datang juga. Kakak iparku dan tukang jagal uang dari desa sebelah sedang berzina di sarang itu. Apa? Aduh, putih sekali. Aku sangat merindukan Wanyin. Kamu benar-benar putih ya. Aduh, moral zaman sekarang sudah rusak. Kalau aku membiarkan perilaku amoral seperti ini, udara di desa kita akan ikut tercemar. Minggir. Ayo kita lihat. Apa yang kamu lakukan? Gawat, sudah terlambat. Hanya bisa menggunakan cara itu. Tian Kun Wuji, Wan Xiang Gui, mantra pemindah, buka. Su Wanyin, kamu benar-benar tidak tahu malu. Su Wanyin, aku rasa kali ini kamu tidak akan bisa bangkit lagi. Kepala desa yang diranjang ini bukan Su Wanyin. Ada apa ini? Siapa? Belum pernah lihat. Kenapa malah kamu? Nyonya Wang, Ibu sudah 60 lebih. bagaimana bisa melakukan hal yang tak tahu malu seperti ini? Pak Kepala Desa, bukan begitu. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya tadi jelas-jelas sedang di jamban. Aduh, ini dia si pezina. Apa ibu pikir kami semua buta? Ibu melakukan hal seperti ini. Apa ibu tidak malu pada Pak Tua Wang yang sudah di alam baka? Saya bukan. Cih, Pak Kepala Desa, pasti ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Yang tadi berselingkuh di dalam rumah. Jelas-jelas Su Wanyin. Lihat,
Bahkan gelang tangan yang selalu dipakainya masih ada di sini. Tali ini memang milik Su Wanyin. Benar, saya melihat dia memakainya setiap hari. Tidak pernah dilepas. Mungkinkah yang tadi berselingkuh adalah Su Wanyin? Ah, Oh, benar. Memang begitu. Yang berselingkuh denganku adalah Su Wanyin. Wanita itu mengambil 500 yuan dariku. Tapi dia mengambil uangnya dan tidak melakukan apa-apa. Malah mengirim ibunya ke ranjangku. Cih. Kalian harus memberiku penjelasan hari ini. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Aku akan menangkap kalian semua. Dan bilang desa Taohua kalian menipu uang mahar. Pak Kepala Desa, bagaimana ini? Sudah, kita cari Su Wanyin dulu saja. Aku akan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Ayo. dasar mesum. Ibu, Tuan-tuan, kenapa kamu kemari? aku bangun tidak melihat ibu. Jadi aku keluar mencari ibu. Kamu tuan-tuan? Iya, Mungkinkah dia adalah penyelamat kecil yang ayah sebutkan? Lalu lihat wanita ini. Bukankah dia yang baru saja dituduh berselingkuh oleh para penduduk desa? Hamha, pakaiannya berantakan. Pasti baru saja turun dari ranjang pria lain. aneh. Kenapa aku dan Paman Tampan ini punya garis takdir keluarga? Paman Tampan, kamu ayahku. Paman Tampan, kamu ayahku. Apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa kamu sembarangan memanggil orang ayah? Aku tidak salah orang. Dia memang ayahku. Anak ini memanggil setiap orang ayah. Sepertinya wanita ini sering memanfaatkan anaknya untuk menggoda pria lain. Kepala Desa, Su Wanyin ada di sini. Su Wanyin, cepat kembalikan uang 500 yuan yang kau ambil dari tukang jaga uang itu. Cepat kembalikan uang 500 yuan yang kau ambil dari tukang jaga uang itu. 500 yuan? Uang 500 yuan apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Kau sudah menipu tukang jaga uang itu. Mengambil uang mahar 500 yuan darinya. Dia mau lapor polisi sekarang. Su Wanyin, Kalau kau cuma mau uang, bilang saja terus terang. tidak perlu sampai mengirim ibuku, keranjangku, kan? Apa kau tidak kasihan pada orang jujur? Bagaimana ibumu bisa hidup setelah ini? Aku pasti berbuat dosa di kehidupan sebelumnya, sampai anak sulungku menikahimu. Kalau aku sudah di alam baka nanti, bagaimana aku bisa bertemu dengan mendiang suamiku? Aduh. Untung cepat ketahuan. Tidak sampai terjadi kesalahan besar. Menantu perempuanmu ini benar-benar tidak tahu malu. Menipu uang orang dan juga merusak kehormatan ibu mertuanya sendiri. Rendahan. Hanpeha, dua orang jahat ini mau menindas ibuku lagi. Uang itu bukan ibuku yang ambil. Mereka berdua yang mengambilnya. Mengambilnya untuk mencelakai ibuku. Dasar anak haram. Omong kosong. Jelas-jelas ibumu yang. Jimat kejujuran, keluar. Betul. Uang itu memang aku yang ambil. Betul. Uang itu memang aku yang ambil. Ada apa ini? Kenapa aku malah mengatakan yang sebenarnya? Liu Chuifan, akhirnya kau mengakuinya. Kau demi 500 koin dari tukang jagal uang. Bersekongkol dengan ibu untuk menjebakku. Menipuku ke rumahmu. Agar aku terpaksa menikah dengannya. Kepala desa, kalau tidak percaya, Anda bisa menggeledah rumahnya. Uang itu pasti masih ada padanya. Liu Juifan, Ada apa sebenarnya ini? cepat jelaskan dengan jujur. Kepala desa, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak tahu uangnya di mana. Uangnya ada di lengan bajunya. Kepala Desa, lihat uang ini. Dasar kau Liu Juifan. Hampir saja aku juga tertipu olehmu. Dan kau, HMPA, sebagai ibu mertua Wanyin, kau malah bersekongkol dengan menantu keduamu. Melakukan perbuatan sekeji ini. Nenek sudah tua. Apa nenek tidak punya malu? Pak Kepala Desa, Kakek kepala desa, bukan cuma itu. Beberapa waktu lalu saat pembagian harta, mereka mengambil semua uang dan tanah keluarga. Semuanya. Aku dan ibu bahkan tidak bisa makan sekarang. Ada kejadian seperti itu? Dasar anak haram. Omong kosong apa yang kau katakan? Tidak bisa makan apa? Kemarin kau masih makan daging.
Kalian mengambil semua uangnya. Bagaimana dia bisa makan daging? Pak Kepala Desa, yang kukatakan itu benar. Jika yang dikatakan tuan-tuan tadi benar, aku beritahu kalian, uang dan tanah keluarga kalian harus dibagi untuk ibu dan anak itu. Apa? Apa? Pak Kepala Desa, kenapa kau membagi uang dan tanah keluargaku untuk Suwanyin? Aku tidak terima. HMPH, kalian melakukan hal memalukan seperti ini. Masih berani tidak terima? Baiklah, besok aku akan menulis surat ke pabrik adik iparmu. Dia sedang dinilai untuk karyawan teladan. Nanti kalau masalah kalian tersebar, kita lihat apakah dia terpengaruh atau tidak. Aduh, Omong kosong apa itu? Kepala desa akan mendengarkanmu. Kami setuju. Baiklah, Nanti kamu ikut pergi. sebagai saksi, Siap, Kepala Desa. Ternyata insiden penggerebekan ini cuma salah paham. Kepala Desa. Uangku. kamu masih mau uang? Kamu datang ke desa kami dan bertindak cabul. Itu kejahatan cabul, kamu tahu? Ayo, bawa dia ke kantor polisi. Pergi. Aku lihat siapa yang berani menangkapku. Aku beritahu kalian. Pamanku bekerja di pemerintahan kabupaten. Dia membocorkan padaku. Baru-baru ini ada investor besar dari luar negeri yang akan membangun basis penanaman obat-obatan di kota Qingshui. Kalian percaya atau tidak? Dengan satu kata dariku, kesempatan baik untuk membangun basis ini tidak akan jatuh ke desa Taohua kalian. Paman Siwang ini sepertinya memang bekerja di pemerintahan kabupaten. Jangan-jangan perkataannya benar. Kepala desa, kalau kita benar-benar menyinggungnya dan kehilangan kesempatan membangun basis itu, bagaimana nanti? Desa kita dilanda bencana. Sudah miskin bertahun-tahun. Kau pintar juga. Menurutku ya, Kalian sebaiknya tahu diri. Biarkan saja Suwanyin menikah denganku, lalu melahirkan anak laki-laki gemuk untukku. Mungkin kalau aku senang, aku akan menyuruh pamanku. memberikan jatah pembangunan basis ini kepada desa kalian. Wang, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Lihatlah mereka, satu persatu pengecut. Dalam hati mereka sangat ingin kau bersamaku. Kau. Wanyin, Kita berdua. Kenapa aku tidak tahu? Kekuasaan untuk memutuskan pembangunan basis Shen Corporation ada di tanganmu? kau siapa? Ayah tampan sekali. Ayah, Oh, aku tahu sekarang. dasar kau Suwanyin. Aku bilang kau tidak mau denganku lagi. Ternyata kau sudah menemukan pria simpanan, ya? Diam. Pria simpanan? Pria simpanan yang kau maksud itu adalah investor besar dari luar negeri. Maaf Tuan Shen. Maaf saya terlambat. Kau menipu siapa? Siapa dia? Bagaimana mungkin dia datang ke pelosok miskin ini? Buka matamu lebar-lebar. Apa jangan-jangan kamu adalah Tuan Shen? Maafkan aku yang tidak tahu diri ini. Maafkan aku. Apa kita harus menyerahkannya ke polisi? Oh, benar. Bawa dia ke polisi. Baik, Kepala Desa. Tuan Shen, aku salah. Pergi. Tuan Shen, Pergi. Tuan Shen. Terima kasih. Jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin reputasi perusahaanku rusak di luar. Selesaikan dulu urusan yang kakek perintahkan. Baik. Nona Su, ini ada 200.000 yuan. Ini adalah imbalan karena putrimu telah menyelamatkan tuan tua kami. Hah? Ibu, apa aku tidak salah lihat? Ini 200.000 yuan. Seumur hidupku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Jangan bilang kamu. Aku juga belum pernah melihatnya seumur hidupku. Kalian pasti salah orang. Putriku masih sangat kecil. Mana mungkin bisa menyelamatkan orang? Nona Su, ini adalah niat baik tuan tua. Tolong terima ini. Betul? Aduh, cucuku yang menyelamatkannya. Cucuku pintar sejak kecil. Dia sering menyelamatkan orang. Tuan-tuan menyelamatkan orang untuk mengumpulkan pahala. Jika dia menerima uang, itu akan melanggar takdir langit, dan dia akan dihukum. Takdir langit apa? Hukuman apa? Uang sebanyak ini tidak mau diterima? Apa kau gila? Uang ini kan diberikan untuk tuan-tuan. Jika dia tidak mau menerimanya, kembalikan saja pada mereka. Suwanyin, kau gila? Ini 200.000.
Betul, kakak ipar. Uang ini cukup untuk hidup beberapa generasi. Bagaimana bisa kau mengembalikannya? Tuan Shen ini. Dia tidak serakah akan kemewahan. Itu adalah kualitas yang langka dan berharga. Karena dia tidak mau, lupakan saja. Aduh. Dosa apa yang telah kuperbuat? Uang yang sudah di tangan hilang begitu saja. Aku tidak mau hidup lagi. Sudah, cukup. Menangis seperti ini tidak pantas. Jika kau terus membuat keributan, aku akan mengusirmu dari desa. Tadi Wang kecil bilang, soal lahan penanaman obat-obatan. Shen Corporation memang punya rencana membangun lahan itu. Bisakah kalian mempertimbangkan desa kami? Sejujurnya, 6 tahun lalu saya pernah datang ke desa ini. Tanah di sini tandus, kurang cocok untuk menanam obat-obatan. Aneh. Ayah bilang desa kita tidak cocok untuk menanam obat-obatan. Tapi di gunung belakang banyak Tianma. Kamu bilang di gunung belakang banyak Tianma? Iya. Di sebelah barat daya gunung belakang. Tuan-tuan, jangan bicara omong kosong. Kita belum pernah melihat Tianma. Ibu, aku tidak bohong. Di gunung belakang benar-benar ada Tianma. Kalau tidak percaya, suruh kakek kepala desa membawa beberapa orang untuk menggali. Pasti tahu nanti. Kepala desa, jangan dengarkan omong kosong anak pembawa sial ini. Tianma itu obat langka. Harganya mahal sekali. Kapan desa kita punya barang langka seperti itu? Betul. Kalau memang ada Tianma, mereka berdua pasti sudah menggali duluan. Mana mungkin sebaik itu memberitahu kita? Sudah. Entah benar atau tidak. Ini satu-satunya kesempatan desa kita. Oh ya, Tuan Shen, kalau Anda ada waktu, ikut kami ke gunung belakang untuk melihat. Kami juga tidak tahu apa itu Tianma. Tolong bantu periksa. Ayah, tolong percaya tuan-tuan. Di gunung belakang benar-benar ada Tianma. Ayah? Tuan Shen, kenapa dia memanggil Anda ayah? Dia asal panggil saja. Baik, kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Bagus sekali. Kepala desa, kami sudah menggali seluruh tanah. Tidak ada Tianma di sini. Aduh, Lihat kan, kepala desa. Sudah kubilang, mana mungkin ada Tianma di gunung ini? Semua gara-gara anak haram ini bicara omong kosong, membuat semua orang bekerja sia-sia. Lalu bagaimana kalau benar-benar menemukan Tianma? Benar-benar menemukan Tianma? Bagaimana? Kubilangnya, kalau di sini ada Tianma, aku akan makan kotoran sambil jungkir balik. Tianma. Kepala desa Zhang. Lihat, aku menemukan Tianma. Tuan Shen, lihatlah. Ini benar-benar Tianma. Bibi kedua, tadi Bibi bilang mau makan kotoran sambil jungkir balik. Apa Bibi masih menepati janji? Hahaha. Bibi hanya bercanda denganmu. Karena Tianma bisa ditemukan di sini, berarti penilaianku sebelumnya salah. Aku akan kembali dan meminta orang menyiapkan dokumen. Setelah disetujui pemerintah, kita akan mulai persiapan pembangunan basis. Wah, bagus sekali. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Shen. Aduh, bagus sekali. Bagus sekali. Tianma ini ditemukan oleh putrimu karena tidak mau hadiah. Sebagai kompensasi, kamu akan menjadi pengelola basis ini. 50 sebulan. Kamu terima? Tapi, aku tidak punya pengalaman mengelola. Hei, Tuan Shen, aku mau jadi pengelola basis. Aku ini pernah mengurus babi di desa. Mengurusnya sangat baik. Ibu, kalau ibu tidak mau, keuntungan itu akan diambil wanita jahat. Aku mau mencoba. Baik. Terima kasih, Direktur Shen. Kami para warga desa akan bekerja sama sepenuhnya. Tunggu kabarku. Hei, hati-hati. hati-hati di jalan saat menyetir. Dia jelas-jelas ayahku. Kenapa ayah bilang tidak kenal aku dan ibu? Tidak bisa. Aku harus mencari tahu. Ibu, aku mau pipis di sana. Cepatlah. Ibu tunggu di sini.
Maaf, Pak Shen. Kaki Anda terkilir. Saya akan ambil mobilnya. Kalau begitu, merepotkan Anda, Pak Shen. Halo. Apa kamu pacar ayah? Apa kamu pacar Tuan Shen? Anak ini tadi terus-terusan memanggil Pak Shen ayah. Sekarang dia berani datang lagi untuk mengorek kehidupan pribadi Pak Shen. Pasti ibunya yang menyuruh. Wanita yang ingin naik status dengan memanfaatkan anak seperti ini sudah sering kulihat. Betul, aku pacar Pak Shen. Kami sudah bersama bertahun-tahun dan sebentar lagi akan menikah. Jadi, pulang dan bilang pada ibumu, jangan mengincar Pak Shen. Dia tidak pantas. Hah, ayah ternyata pria brengsek yang mudah bosan. Aku tidak mau mengakuinya lagi. Sudah tahu. Kenapa kamu mengikutiku? Pria brengsek, ih. Ada apa ini? Bukankah tadi baik-baik saja? Ibu, Baru. Ada apa denganmu? Kamu tidak senang? ibu. Mulai sekarang, kita jangan cari ayah lagi. Anggap saja dia sudah mati. Tapi ayahmu memang sudah meninggal, kan? Bibi Wang, Ada apa, Tuan? apa kamu lupa memanaskan air? Kenapa airnya dingin semua? Aku yakin sudah memanaskan air, kok. Bibi Wang, masuk dan lihat sendiri. Oh. Tuan, Tuan Shen, Anda baik-baik saja? Ah, tidak apa-apa. Hanya terpeleset. Bagaimana dengan proyek basis Tianma di desa Taohua itu? Bagaimana perkembangannya? Ini adalah dokumen persetujuan pemerintah. Diperkirakan besok sudah bisa mulai bekerja. Tindak lanjuti proyek ini. Jika ada masalah, hubungi aku lagi. Baik, Tuan Shen. Tunggu sebentar. Waktu itu di depan desa Taohua. Apa yang kamu katakan pada gadis kecil bernama Tuan-Tuan itu? Aku merasa dia tidak baik-baik saja. Memang ada sesuatu yang terjadi hari itu. Hal yang tidak menyenangkan. Anak itu salah mengira saya pacar Anda. Dia bahkan mengancam saya untuk menjauhi Anda. Begitu? Ibu anak itu seorang janda. Sepertinya, dia mengincar status Anda, Tuan Shen. Pasti ingin Anda jadi ayah tirinya. Sudah tahu. Keluar. Hah? Tuan Shen. Anda baik-baik saja, Tuan Shen? Tuan Shen. Dokter, cepat panggil dokter. Tuan Shen. Makan. Kerjanya cuma makan. Menantu sulung itu setiap bulan punya penghasilan tetap 50 keping perak. Lihat dirimu, apa yang kau punya? Kenapa kau begitu tidak berguna? Ibu, Itu bukan salahku. Siapa sangka anak haram itu cuma asal bicara. Tapi di gunung belakang benar-benar ditemukan Tianma. Tidak bisa. Tidak boleh semua hal baik diambil oleh Su Wanyin itu. Tapi sekarang pekerjaannya sudah di tangannya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apa kau bodoh sekali? Dia kan sekarang administrator basis obat herbal itu. Kalau obat herbalnya bermasalah, apa dia masih bisa jadi administrator? Oh, benar juga. Hanpeha. Memang ibu yang paling pintar. Ibu punya cara. Ibu pergi bekerja di gunung belakang. Kau jaga rumah baik-baik ya. Oke. Oke. Kenapa ada aura kematian di tubuh ibu? Tunggu sebentar. Ada apa? Cepat. Basis obat herbal terbakar. ada banyak orang di sana. Cepat selamatkan mereka. Kau harus bertahan. Kau tidak boleh meninggalkanku. Bertahanlah. Ibu, jangan pergi. Basis itu akan terbakar. Tuan-tuan, kau mimpi buruk ya? Jangan khawatir. Ibu akan segera kembali. Benar-benar akan banyak orang yang mati. Sepertinya sejak tuan-tuan bangun, setiap hari ada ikan dan daging di rumah. Dia bahkan membantu penduduk desa menemukan Tianma.
Mungkinkah tuan-tuan benar-benar tahu sesuatu? Tuan-tuan, jangan khawatir. Ibu akan segera mencari penanggung jawab lokasi. Katamu gunungnya akan terbakar? Ya, Ada dasarnya? sementara ini belum ada. Tapi aku, Tanpa dasar, kau berani menyuruhku berhenti bekerja? Su Wanyin, apa kau terlalu menganggap dirimu penting? bukan begitu, Nona Li. Aku memikirkan keselamatan semua orang. Jika terbakar, semua pekerja akan kehilangan nyawa. Jika terbakar, Hampeha. hanya berdasarkan dugaanmu. Kau ingin kami berhenti bekerja? Su Wanyin, kau tahu berapa banyak uang yang kami rugi? Rata-rata setiap hari? Lagi pula, kami punya target. Siapa yang akan bertanggung jawab jika tidak tercapai? Pergi. Jangan menghalangi pekerjaanku. Nona Li, asalkan Anda mau berhenti bekerja sehari saja, semua kerugian akan kutanggung. Kau tanggung? Su Wanyin, Tuan Shen hanya menjadikanmu manajer. Kau benar-benar menganggap dirimu penting, ya? Bukan. Lihat dulu berapa uang di sakumu. Hei, pergi. Ah, kakak ipar. Oh, jadi diusir ya? Apa yang kamu banggakan? Nanti lihat saja. Apa kamu masih bisa sombong? Cih. Sepertinya semua herbal sudah hampir dipindahkan. Ayo kita makan. Tapi, apa tidak apa-apa kalau tidak ada yang menjaga? Ah, takut apa? Ini kan semua orang desa kita. Ayo. Asisten Lee, gawat. Ada apa? Gudang herbal terbakar. Jalan turun gunung terhalang. Semua penduduk desa di gunung terjebak di pangkalan. Apa? Bapak Lee, pangkalan di gunung terbakar. Cepat atur penyelamatan. Saya sudah menghubungi pemadam kebakaran. Hanya saja, apa? Hanya saja pemadam kebakaran akan datang terlambat. Api di gunung terlalu besar. Sepertinya tidak akan sempat menyelamatkan orang. Lalu bagaimana? anak kedua saya masih di gunung. Tidak bisa. Saya harus pergi menyelamatkannya. Bibi Li, apa gunanya kamu pergi sekarang? Bukankah itu hanya bunuh diri? Bukan hanya Lilau Er. Sebagian besar orang di desa kita sedang bekerja di gunung. Jika api besar ini tidak padam, berapa banyak orang yang akan mati terbakar? Sialan, siapa yang membakar? Aku tidak akan membiarkannya. Aku hanya ingin membakar gudang. Siapa yang menyangka akan membakar gunung? Ini. Bagaimana ini? Aduh. Kepala desa. Aku tahu siapa yang membakar gunung. Itu Su Wanyin. Tadi pagi aku melihatnya sendiri. Mencurigakan. Berkeliaran di dekat gudang. Liu Juifen, jangan bicara omong kosong. Apa kau punya bukti? Aku punya. Kepala desa, tadi pagi, Su Wanyin tiba-tiba mendatangiku dan berkata, basis itu akan terbakar. Jika bukan dia yang membakar, bagaimana dia bisa tahu tentang kebakaran itu sebelumnya? Ternyata Su Wanyin yang membakar. Ayo, kita ke rumahnya untuk meminta pertanggungjawaban. Ayo pergi. Tuan. Kemana dia pergi? Ini. Su Wanyin. Dia di sini. Kepala desa, ada apa ini? Su Wanyin. Gunung terbakar. Tahukah kalian? Aku tahu, aku sudah menemui Nona Li. Memintanya menghentikan pekerjaan. Tapi dia menolakku. Lihat, kepala desa. Dia sudah tahu kalau gunung akan terbakar. Api itu, pasti dia yang menyulutnya. Kakak ipar, kenapa kau membakar pangkalan? Apa kau tahu? Karena kau membakar hutan. Berapa banyak orang yang akan mati di gunung itu? Bukan aku yang membakar. Aku juga tidak tahu siapa yang membakar. Bukan kau yang membakar? Kau tidak tahu siapa yang membakar? Lalu kenapa kau tahu sebelumnya? Kalau pangkalan akan terbakar? Tuan-tuan yang memberitahuku. Dia bilang pangkalan akan terbakar. Itu sebabnya aku menemui Nona Li. Tuan-tuan bukan Dewi. Bagaimana dia bisa tahu sebelumnya? Kalau pangkalan akan terbakar, menurutku, kaulah yang membakar. Benar, kakak ipar. Membakar gunung, membunuh begitu banyak orang, kejahatan yang sangat besar. Hei, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tangkap dia dan serahkan ke polisi. Lepaskan aku. Kau lepaskan aku. Sungguh, bukan aku yang membakarnya. Kepala desa, percayalah padaku.
Kenapa langit jadi gelap? Kepala desa. Kenapa hujan? Benar-benar hujan. Orang-orang di gunung selamat. Aduh, Hujan ini datang tepat waktu. Hahaha. Benar? Desa kita dilanda kekeringan 3 tahun. Hujan jarang turun. tak disangka, saat kebakaran besar ini, Di saat genting malah hujan. Langit berpihak pada kita. Benar. Kepala desa, api sudah padam. Semua orang di gunung sudah diselamatkan. Bagus sekali. Hei, Kepala Desa, meskipun orang-orang selamat, tapi api ini dinyalakan oleh Suwanyin. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia harus dipenjara. Api itu bukan aku yang menyalakan. Kau masih berani mengelak. Kenapa kalian semua diam saja? Tangkap dia dan serahkan ke polisi. Hei, kau. Tangkap dia. Wanyin, kali ini kamu benar-benar ceroboh. Aku juga tidak bisa membantumu. Pergilah ke penjara dan renungkan perbuatanmu. Bukan. Hahaha, akhirnya si jalang sialan ini bisa disingkirkan juga. Kepala Desa, Kepala desa, aku ada yang ingin kukatakan. Anak keduaku bilang, dia tahu siapa yang membakar. Li Lauer, kamu tahu siapa yang membakar? Hah? Cepat katakan. Waktu itu aku mau makan siang. Aku ingat pintu gudang belum kututup. Saat kembali, aku melihat Liu Chuifen keluar dari gudang dengan sembunyi-sembunyi. Hah? Waktu itu aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi tidak lama kemudian, gudang terbakar. Aku curiga Liu Chuifen yang membakarnya. Li Lauer, jangan bicara omong kosong. Yang sembunyi-sembunyi itu jelas Suwanyin. Kamu pasti salah lihat. Hanta, aku melihatnya dengan sangat jelas. Kepala desa, hari ini selain waktu makan siang, aku terus berjaga di pangkalan. Selain Liu Chuifen, tidak ada orang mencurigakan lain yang mendekati gudangku. Liu Chuifen, bagaimana kau menjelaskannya? Ya, aku memang pergi ke gudang. Tapi bukan aku yang membakar, kan? Liu Chuifen, aku beritahu kau. Jika kau mengaku sekarang, hukumannya bisa diringankan. Kalau tidak, aku akan lapor polisi sekarang. Biarkan polisi yang menyelidiki. Jika polisi menemukan buktinya, kau akan tahu akibatnya. Ah, Kepala Desa, aku hanya ingin membakar bahan obat. Aku tidak bermaksud membakar gunung. Aku juga tidak bermaksud menyakiti siapapun. Kepala Desa, Kau ini, Tiama itu adalah satu-satunya harapan desa kita untuk menjadi kaya. Kenapa kau membakarnya? Kau ini. Ayo, tangkap dia. ah. Kepala Desa, aku tahu aku salah. Kakak ipar, tolong bantu aku memohon. Aku tidak mau masuk penjara. Perbuatanmu sendiri, kau tanggung sendiri akibatnya. Bawa dia pergi. Kepala Desa, aku tidak mau dipenjara. Kepala Desa, sekarang masalahnya sudah jelas. Bolehkah aku pergi? Tuan-tuan menghilang. Aku harus mencarinya. Apa? Tuan-tuan menghilang. Tuan-tuan, Tuan-tuan, kamu di mana? Tuan-tuan. Adik Wanyin, jangan khawatir. Desa kita tidak terlalu besar. Tuan-tuan tidak akan hilang. Sudah ketemu. Sudah ketemu. Dia tergeletak di tepi sungai. Saat ditemukan, dia sudah pingsan. Wanyin, Kepala Desa, Wanyin, ini Dr. Liu dari desa kita. cepat suruh dia periksa tuan-tuan. baik. Silakan, dokter. Ibu Su, menurut saya, putri Anda tidak ada masalah apa-apa. Hah? Tapi putri saya pingsan dari kemarin sampai sekarang. Tidak demam. Tidak ada luka di tubuhnya. Tapi dia tidak bangun walau sudah dipanggil-panggil. Kalau yang ini, saya juga baru pertama kali melihat kasus seperti ini. Bagaimana kalau kalian coba ke rumah sakit di kota? Fasilitas medis di sana lebih baik. Siapa tahu mereka bisa menemukan penyakit apa yang diderita putrimu. Betul, Wanyin. Dr. Liu benar. Bagaimana kalau kamu bawa tuan-tuan ke kota untuk diperiksa? Ya, mau bagaimana lagi? Tuan Shen, tolong jangan pecat saya. Bukan saya yang membakar hutan itu. Itu ulah para penduduk desa. Ini tidak ada hubungannya dengan saya, Tuan Shen. Saya sudah menyelidikinya.
Memang bukan kamu yang membakar. Tapi kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Ini. Apa maksudnya ini, Tuan Shen? Su Wanyin sudah mengingatkanmu tentang kemungkinan kebakaran. Tapi kamu tidak menyelidiki kemungkinan kebakaran itu sebelumnya. Malah mengusirnya. Kamu sudah membuat masalah serius seperti ini. Kenapa saya harus tetap mempertahankanmu? Ada lagi? Tidak ada, keluar. Tuan Shen, dengarkan saya. Tuan Shen, Asisten Li, silakan. Tidak. jangan pecat saya. Dengarkan saya. Beri saya satu kesempatan lagi. Saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Tuan Shen. Tuan Shen. Su Wanyin si jalang ini. Kenapa dia ada di sini? Halo. Halo, Nona. Saya mau tanya. Wanita yang tadi itu kenapa ke rumah sakit? Anda siapa? Jangan salah paham. Saya temannya. Cuma ingin tahu keadaannya. Anda temannya? Putrinya sakit. HMPH. Semua gara-gara ibumu yang jalang itu. Membuatku kehilangan pekerjaan. Kalau begitu, sekarang aku akan membuatnya merasakan. Rasanya kehilangan anak. Jual dia jauh-jauh. Jangan biarkan dia muncul lagi di ibu kota. Tenang saja, orang yang sudah kujual pasti tidak akan kembali. Suster, apa kau melihat putriku? Bukankah putrimu ada di kamar pasien? Tidak. Aku cuma pergi beli makan sebentar. Dia sudah tidak ada. Apa kau melihatnya? Tuan-tuan. Maafkan aku. Kau gila? Tuan Shen, aku mohon padamu. Tolong bantu aku mencari tuan-tuan. Dia menghilang. Aku tidak tahu siapa yang membawanya pergi. Tuan-tuan menghilang? Tuan Shen, banyak penculik anak muncul di kota Jing. Putri wanita ini, jangan-jangan diculik penculik anak? Penculik anak? Betul. Kalau benar-benar diculik penculik anak, biasanya sulit ditemukan lagi. Sekalipun ditemukan kembali. Kalau tidak gila, ya cacat tangan atau kaki. Diam. Kau banyak bicara. Nona Su. Paman, siapa kau? Anak ini ternyata sudah bangun. Ada begitu banyak orang di sini. Bagaimana ini? Anak manis, aku teman baik ibumu. Patuhlah, aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Tapi paman, kau sudah banyak berbuat jahat. Kau dirasuki energi jahat. Hari ini kau akan mengalami bencana berdarah. Gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Tuan-tuan tidak bicara omong kosong. Kepalamu akan tertimpa batu dulu. Lalu darah akan mengalir dari 7 lubangmu. Darah mengalir dari 7 lubang? Kalau kau bicara omong kosong lagi. Akan kupukul sampai otakmu berhamburan. Aduh. Siapa yang memukulku? Lihat, paman. Tuan-tuan tidak bohong, kan? Dasar kau jalang. Mengutukku. Lihat saja nanti bagaimana aku akan menghajarmu. Pergi. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba berdarah? Telingaku sakit. Sakit sekali. Tuan-tuan tidak bohong. Kepalamu akan dihantam batu dulu. Lalu darah akan mengalir dari 7 lubangmu.
Guru, tolong, selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Bukankah kau tidak percaya padaku? Aku percaya. Tolong, selamatkan nyawaku. Aku tidak mau mati, guru. Ini baru permulaan, Lo. Selanjutnya, kau akan ditabrak mobil, lalu dilindas berulang kali. Ususmu sampai keluar, Lo. Tolonglah, guru. Sebenarnya tidak sulit untuk membatalkannya. Kau hanya perlu mengucapkan beberapa kata. Kata-kata apa? Aku adalah pedagang manusia. Kau adalah Li Yun. Kami menerima laporan. Kau dicurigai bersekongkol dengan pedagang manusia untuk menculik anak-anak. Sekarang kami akan menangkapmu sesuai hukum. Pak Polisi, dengarkan saya. Kalian salah orang, bukan saya. Ada apa ini? Kok orang ini bisa begitu? Pak Shen. Sepertinya ada perkelahian di depan. Jalannya jadi macet. Saya ini penculik? Kenapa lari? Ikut saya kembali. Ibumu mencarimu. Pria brengsek, lepaskan aku. Aku dan ibu tidak akan mengakui ayah. Ayah saja hidup selamanya dengan selingkuhan ayah. Ada apa dengan anak ini? Tadi dia memanggilku ayah. Sekarang dia langsung memanggilku pria brengsek. Selingkuhan apa? Jangan pura-pura. Yang datang ke desa kami bersamamu waktu itu selingkuhanmu. Jangan kira aku tidak tahu hanya karena aku masih kecil. Sebenarnya aku tahu semuanya. Ibu dan ayah bersama itu hanya hubungan gelap. Pria ini terlihat rapi dan berwibawa, tapi ternyata dia punya hubungan gelap. Benar, tidak bisa menilai orang hanya dari penampilan. Tidak menyangka dia orang seperti itu. Adik kecil, kamu benar-benar salah paham. Pak Shen kami sudah melajang selama 30 tahun. Bahkan nyamuk di sekitarnya pun jantan. Selingkuhan apa? Itu hanya omong kosong. Kekasih yang kamu maksud itu asisten Pak Shen. Pak Shen bahkan tidak mau berurusan dengannya. Dia sudah dipecat. Benarkah? Tentu saja. Apa wanita itu berbohong? Apa yang paman itu katakan benar? Paman benar-benar tidak menyukai kakak itu? Tentu saja. Kamu masih anak kecil. Apa yang kamu pikirkan setiap hari? Aku sudah bilang, bisa melahirkan putri selucu aku ini. Bagaimana mungkin ayah adalah pria brengsek? Kalau begitu, ayo kita cari ibu. Ibu. Tuan. Kamu lari kemana? Kamu membuat ibu ketakutan. Apa ada yang terluka? Tidak. Tuan Shen, terima kasih sudah membantuku menemukan tuan-tuan. Tidak apa-apa. Jaga dia baik-baik. Jangan berkeliaran lagi. Jarang sekali ke kota dan bertemu ayah. Bagaimana bisa membiarkannya pergi begitu saja? Ibu, ini pertama kalinya kita ke kota. Kita tidak punya banyak uang. Kita mau tinggal di mana? Apa kita harus tidur di jalan? Kalian tidak punya tempat tinggal? Tidak, aku sudah. Tidak apa-apa. Paman Shen, paman pergi saja dulu. Aku dengar, paman dan bibi di desa, kalau ke kota tidur di jalanan. Aku dan ibu sudah berencana mencari gang untuk tidur semalam. Kapan aku bilang mau tidur di gang? Kalau kalian tidak keberatan. Tidak keberatan. Terima kasih, Paman Shen, sudah mau menampung aku dan ibu. Paman Shen, ini rumah paman? Iya. Tuan Shen, maaf, kami merepotkan Anda lagi. Tidak apa-apa. Aku jarang pulang ke rumah ini. Ayahku tinggal sendirian. Kalau dia tahu, penyelamat kecilnya tinggal bersamanya, dia pasti sangat senang. Aneh, rumah ini jelas-jelas punya feng shui yang bagus. Tapi kenapa ada aura jahat saat masuk? Ayo. Tuan Besar, Tuan Besar. Tuan Besar? Ayah. Ayah. Kakek. Aura jahatnya sangat pekat. Akhirnya kamu kembali juga. Penyakit jantung kakek sepertinya kambuh lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dokter bilang, penyakit jantung kakek sudah sembuh? Karena kakek terjerat energi jahat.
Kalau energi jahat di sini tidak dihilangkan, penyakit kakek tidak akan pernah sembuh. Energi jahat? Betul. Alam semesta tak terhingga. Segala bentuk kembali menjadi satu. Mata langit, buka. Ketemu. Lukisan ini. Ada iblis hitam di dalamnya. Nak, kamu tidak boleh bicara sembarangan. Lukisan 100 umur panjang ini bernilai jutaan. Ini dibawa langsung dari luar negeri, oleh sepupu Tuan. Aku tidak salah bicara. Hancurkan saja lukisan ini. Kakek akan bangun. Kamu menyiram lukisan ini. Kamu benar-benar menyiram lukisan ini, Tuan. Kakek paling suka lukisan ini. Kalau dia bangun dan tahu lukisan ini hancur, entah bagaimana marahnya nanti. Maaf Tuan Shen. Tuan-tuan, cepat minta maaf pada Paman Shen. Tuan-tuan tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Ayah, kau sudah bangun? Lihat kan, sudah kubilang. Lukisan ini bermasalah. Selama dihancurkan, kakek akan bangun. Gadis kecil, kau lagi. Kakek, kita bertemu lagi. Kau baru saja bilang lukisan ini bermasalah? Betul, iblis hitam di dalamnya akan menyerap keberuntungan seseorang. Tidak hanya membuat umur pendek, tapi juga memutus keturunan, loh. Lukisan ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan Shen Zhe kepada ayah 5 tahun lalu. Penyakit jantung ayah. Sepertinya juga dimulai sejak saat itu. Jangan bicara omong kosong. Az, dia satu-satunya keturunan dari keluarga paman besarmu. Tumbuh besar bersamamu sejak kecil. Bagaimana mungkin dia menyakitiku? Betul sekali, Tuan. Bangunnya Tuan besar. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan lukisan ini. Gadis kecil ini hanya kebetulan saja. Kenapa kalian semua tidak percaya padaku? Keluarlah. Aku hitung sampai 3. Kalau tidak keluar, aku akan memusnahkanmu, loh. Ampuni aku, nenek moyang kecil, aku akan keluar sekarang. Hantu. Hantu. Putrimu. Ada apa ini? Kenapa aku merasa putrimu? Tidak seperti orang biasa, ya. Aku juga tidak tahu. Sepertinya dugaanku sebelumnya tidak salah. Tuan-tuan memang bukan anak biasa. Lihat, ini iblis hitam. Telepon. Suruh Shen Zhe kemari. Aku harus mencari tahu, ada apa sebenarnya. Paman kedua. Aku sedang bersiap membawa Shufang untuk pemeriksaan kehamilan ke rumah sakit. Ada apa paman mencariku? Shen Zhe, aku tanya padamu. Kenapa ada iblis hitam di lukisan ini? Apa kau tahu? Semua karena ini. Beberapa kali aku hampir mati. Apa itu iblis hitam? Aku tidak tahu. Paman kedua. Aku hanya merasa makna dari tulisan ini bagus. Jadi aku membelinya dan memberikannya padamu. Benar, paman kedua. Aku tahu paman paling mengerti Shen Zhe. Orang tuanya meninggal sejak kecil. Selama ini aku menganggapmu seperti ayah kandungku. Mana mungkin dia punya niat jahat padamu? Oh, benar. Pasti ada yang sengaja berbuat curang. Sengaja menjebak dan memfitnah Shen Zhe keluarga kami. Kamu siapa? Aku. Kamu apa? Kamu di sini. Hormati dirimu. Nona Su adalah tamuku. Paman jahat. Iblis hitam sudah musnah. Kamu sudah terkena serangan balik. Di dadamu akan ada pola gelap ular yang akan melahap hidupmu. Lihat, lihat. Mana ada pola gelap ular? Menurutku ini hanya anak kecil yang menyebarkan omong kosong. Paman kedua, dari mana paman menemukan 2 penipu ini? Melakukan tahayul di sini. Menurutku, kita harus panggil polisi dan masukkan mereka ke penjara. Aku ceroboh. Aku lupa sejenak. Pola ular hanya bisa dilihat oleh praktisi kultivasi. Shen Zhe, kamu yakin masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Paman kedua. Kesetiaanku padamu itu disaksikan langit dan bumi. Jika Anda benar-benar tidak percaya, saya bisa bersumpah. Jika saya memiliki
sedikit pun niat jahat pada Anda, biarkan saya disambar petir dan mati mengenaskan. Dasar kakek tua. Begitu aku mewarisi Shen Corporation, kau dan Shen Jinyan akan kusingkirkan. Hanya bersumpah, kan? Aku bisa bersumpah sesukaku. Aku tidak percaya ada petir yang berani menyambarku. Jimat petir. Keluar. Aneh. Tadi masih cerah. Kenapa sekarang tiba-tiba ada petir? Menurutku, ada orang yang terlalu banyak berbuat jahat. Sampai langit pun tidak tahan lagi. Paman, ada petir. Apa Anda masih berani bersumpah? Aku, apa yang tidak berani kusumpahkan? Tidak salah pun, tetap salah. Paman kedua. Paman kedua, aku selalu menganggap Anda seperti ayah kandungku sendiri. Bagaimana mungkin aku punya niat jahat pada Anda? Aze. Paman, jika ada beberapa sambaran petir lagi, aku tidak bisa menjamin. Anda masih bisa hidup, loh. Baiklah, aku akan bicara. Iblis hitam itu aku yang pasang. Aku hanya ingin pamanku mati. Agar aku bisa mewarisi harta keluarganya. Keponakan. Aku merasa tidak pernah berbuat buruk padamu, tapi kau melakukan hal seperti ini. Pergilah. Mulai hari ini. Shen Corporation akan mencoret namamu. Mulai sekarang, tidak ada lagi orang bernama kau di keluarga Shen. Suruh aku pergi? Kalau aku pergi, keluarga Shen kalian akan benar-benar punah. Apa maksudmu? Paman kedua, meskipun kau tidak mati sekarang, dengan usiamu ini, kau tidak akan hidup lama lagi. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Shen Jinyan sudah terpengaruh oleh iblis hitam. Dia sudah tidak bisa punya anak lagi. Kalau aku pergi, keluarga Shen kalian akan benar-benar terputus garis keturunannya. Kau? Itu benar. Rapat pemegang saham akan segera tiba. Saat itu, berita bahwa Shen Jinyan tidak bisa punya anak akan tersebar. Ini adalah perusahaan keluarga kita. Dia tidak bisa punya keturunan, jadi dia tidak punya hak untuk mewarisi Shen Corporation. Kau. Dasar anak durhaka. Ayah. Kalian melakukan hal yang sangat tidak berbakti. Apa kalian tidak takut kena karma? Jangan ikut campur urusan kami. Shen Jinyan, kau pasti sangat marah sekarang, kan? Ayahmu mendirikan Shen Corporation dengan tangannya sendiri dan berkembang pesat di bawah kepemimpinanmu. Tapi karena kau tidak bisa punya keturunan, aku yang diuntungkan. Bagaimana menurutmu? Menyebalkan, kan? Siapa bilang dia tidak punya keturunan? Aku ini putrinya. Tuan-tuan, jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin kau putri Tuan Shen? Ayahmu itu Wang Fugui, anak tertua keluarga Wang. Tuan-tuan tidak bohong. Paman Shen memang ayahku. Aku rasa kau, pengemis kecil, sudah gila karena ingin naik status. Berani-beraninya bicara seperti itu. Betul. Shen Jinyan seputus asa apapun, tidak mungkin sampai mencari wanita di desa, kan? Apa kalian benar-benar berpikir bisa membodohiku hanya dengan mencari anak sembarangan? Aze, Shen Corporation cepat atau lambat akan jadi milikmu. Rumah ini juga cepat atau lambat akan jadi milikmu. Ayo cepat usir semua pengganggu ini. Usir mereka semua. Benar sekali. Pergi kau. Aze. Kapan aku jadi sekuat ini? Sudah kubilang. Paman Shen itu ayahku. Perusahaan tidak akan jatuh ke tangan kalian. Aduh. Tuan-tuan. Kakek tahu kamu bermaksud baik. Anakku ini sudah bertahun-tahun. Tidak punya pasangan. Mana mungkin? Dia punya anak perempuan sebesar kamu? Maaf ya, putriku mungkin terlalu menyukai Tuan Shen. Makanya dia terus mengira Tuan Shen ayahnya. Karena kalian tidak percaya padaku, aku harus mencari seseorang untuk membuktikan identitasku.
Pengemis kecil ini mau main trik apa lagi? Shen Jinyan tidak bisa punya anak. Itu fakta yang tak terbantahkan. Meskipun kamu mengundang dewa sekalipun, tidak akan ada gunanya. Kakek. Ayah. Kakek. Aze, aku tidak salah lihat, kan? Pengemis kecil ini benar-benar mengundang kakekmu. Kakek apa? Pengemis kecil ini menggunakan ilusi. Itu semua palsu. Siapa anak bodoh tak punya otak ini? Ayah, dia Shende, putra kakak sulung. Ini Aze? Waktu kecil sangat lucu. Kok setelah dewasa malah jadi jelek? Kakek tua ini bisa bicara atau tidak sih? Siapa yang jadi jelek? Kalau bukan karena wajahmu mirip kakekku, aku pasti sudah menghabisimu. Tidak sopan. Kau lupa, waktu kecil, kau jatuh ke dalam lubang kotoran. Siapa yang menyelamatkanmu? Bagaimana dia tahu tentang ini? Hanya aku dan kakek yang tahu. Mungkinkah dia benar-benar kakekku? Kakek buyut. Anda baik-baik saja di bawah sana. Anda, untuk apa Anda naik ke sini? Bukan karena kalian mengganggu orang penting, memaksaku untuk datang. Katakan, ada apa kalian mencariku? Kakek buyut, mereka tidak percaya aku adalah keturunan keluarga Shen. Bisakah Anda membantu tuan-tuan membuktikannya? Kakek buyut, pengemis kecil ini, mengaku sebagai keturunan keluarga Shen kita. Cepat bongkar kebohongannya. Usir dia keluar. Dia memang keturunan keluarga Shen kita. Apa? Sekarang kalian pasti percaya, kan? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin Shen Jinyan punya anak sebesar ini? Minggir. Bagaimana mungkin dia punya anak sebesar ini? Kakek, apa kakek sudah rabun dan salah lihat? Aze. Dasar bodoh. Anak di perut istrimu itu bukan keturunan keluarga Shen kita. Siapa yang rabun sekarang? Apa? Berani-beraninya kau selingkuh. Aze, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak. Aku tidak. Apa kakekku bisa berbohong? Aze, percayalah padaku. Aku sungguh hanya punya kau satu-satunya pria. Pergi kau, wanita busuk. Akan kubunuh kau. Cepat, cepat. Usir dua orang memalukan ini. Keluar dari sini. Mulai sekarang, keluarga Shen tidak punya kalian berdua. Kemari kau. Akan kubunuh kau. Dasar jalang. Mulai sekarang, jika tidak ada hal penting, jangan ganggu aku lagi. Apa kamu tahu betapa lelahnya naik ke sini? Tidak disangka, keluarga Shen kita. Ternyata ada anak perempuan yang terpisah di luar. Ini semua salahmu, bocah nakal. Membuat cucu kesayanganku menderita bertahun-tahun di desa. Dengar-dengar, orang di dalam itu kaya raya. Jam tangannya saja bernilai ratusan ribu. Ah, kalau memang begitu. Bukankah keluarga kita akan dan bisa memanfaatkan anak itu untuk mengeruk banyak uang? Jika tuan-tuan adalah putriku. Kalau begitu, 6 tahun yang lalu, wanita yang ingin mendekati orang berkuasa itu, bukankah? Penolong kecilku menjadi cucu kandungku. Sepertinya takdir kakek dan cucu ini sudah digariskan oleh langit. Nona Su, Anda kehilangan suami sebelumnya, tinggal berdua dengan tuan-tuan. Kalau begitu, apa kamu ada rencana untuk menikah lagi? Bagaimana menurutmu tentang Jinyan kami? Tidak. Aku tidak setuju. Kamu tidak punya hak untuk tidak setuju. Kamu sudah menghamili Nona Su. Masih mau lari dari tanggung jawab? Tuan Besar Shen, status saya dan Tuan Shen sangatlah berbeda. Saya tidak pernah berpikir untuk mendaki statusnya. Zaman sekarang ini, tidak ada lagi istilah tidak sepadan. Kalau memang jodoh, ya menikah saja. Aku tidak akan menikahinya. Kalau mau menikah, menikah saja sendiri. Anak nakal, apa yang kau katakan? Aneh sekali. Ayahku sebelumnya
Baik-baik saja pada ibu. Nona Su, ini kamar mandinya. Tuan bilang, Anda dan Nona kecil bisa tinggal di sini beberapa hari. Jika ada apa-apa, panggil saja saya. Terima kasih banyak. Cepat, cepat. Ada apa, tuan-tuan? Aku tadi dengar ibu berteriak minta tolong. Cepat selamatkan dia. Apa? Ibu, kau baik-baik saja? Ibu. Kau. Kau baik-baik saja? Aku. Sepertinya lampunya rusak tadi. Aku tidak sengaja terpeleset. Aku akan panggil Bibi Wang untuk membantumu. Tuan Shen, apa kau menyukaiku? Shen Jinyan, oh Shen Jinyan. Apa yang kau pikirkan sepanjang hari? Perasaanmu pada Su Wanyin. Wanita yang tamak dan haus kemewahan seperti itu punya maksud tersembunyi. Bukankah kau sudah terjebak dalam rencananya? Tuan, kenapa Tuan bangun sepagi ini mencuci spray? Biar saya saja yang mengerjakannya. Tuan istirahat saja. Tidak perlu. Biar saya sendiri. Kenapa Tuan aneh sekali hari ini? Spraynya juga berbau aneh. Wanyin, apa kau harus pergi? Masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Tuan-tuan, saya titipkan padamu untuk sementara waktu. Tuan-tuan adalah cucu kandungku. Apa maksudnya menitipkan? Sebelumnya aku sudah menyelidiki. Ibu mertuamu itu berkali-kali merencanakan untuk mencelakaimu. Dulu karena mantan suamimu tidak bisa punya anak. Dia untuk menutupi rasa malunya, memaksamu untuk mencari pria lain. Lalu karena 500 koin, dia menjualmu kepada orang lain. Keluarga seperti itu, apa bagusnya untuk kembali? Ternyata Su Wanyin dulu juga menjadi korban rencana jahat. Meskipun begitu, desa Taohua tetaplah rumahku. Aku tinggal di sini tanpa status yang jelas. Mungkin, ini juga akan membawa dampak buruk bagi Tuan Shen. Tidak akan berdampak. Tuan Shen kau? Tuan-tuan butuh ibu. Aku ingin memberinya keluarga yang utuh. Makan malam sudah siap? Ayo makan. Hari ini ada daging kelinci masak merah kesukaan tuan-tuan. Senang kan? Tuan-tuan, makan yang banyak. Terima kasih, Ayah. Pasti capek ya masak sebanyak ini. Makan yang banyak. Tuan-tuan, kamu belum bilang ke kakek, kan? Kapan ayahmu akhirnya sadar? Mulai baik pada ibumu? Tidak tahu, kakek. Tadi di dapur, tuan-tuan juga melihat ayah diam-diam mencium ibu. Benarkah? Emheim. Kalau begitu, setelah tahun baru, tuan-tuan akan punya adik laki-laki atau perempuan. Tuan-tuan ingin adik laki-laki dan perempuan. Tuan-tuan, ini pertama kalinya tuan-tuan merayakan tahun baru bersama kakek. Sini, kakek memberimu angpau besar. Terima kasih, kakek. Buka dan lihatlah. Kakek, kalau tahun baru selalu ada angpau? Tentu saja.
Kalau begitu, tuan-tuan juga akan membagikan angpau untuk semua. Angpau, angpau. Tuan-tuan mengucapkan selamat tahun baru untuk semua. Selamat tahun baru.